Film diawali pada tahun 2006 di sebuah pinggiran kota Astinapura, tinggallah anak kecil yang bernama Yuda yang dibesarkan oleh ibunya yang bernama Arimbi dan ayahnya Pandega. Mereka tinggal di sebuah rumah di tengah hutan di pinggiran kota Astinapura. Sejak kecil, Yuda sudah diajari bela diri dan pendidikan oleh orang tuanya. Di malam itu ayah Yuda, Pandega, bersikeras berniat pergi meninggalkan istri dan anaknya. Walau sudah dicegah Arimbi, dia tidak menghiraukannya. Pandega memberikan medali Braja Musti kepada Arimbi agar menjaga dan menyimpan benda itu. 1 bulan kemudian rumah Arimbi didatangi oleh adik perempuannya yang bernama Ratri. Ratri membujuk Arimbi untuk pulang ke rumahnya karena orang tua mereka sakit. Namun Arimbi tidak mau, dia tetap bertahan di tempat itu untuk bersembunyi dari kejaran kaum Kurawa. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara orang memanggil nama Arimbi. Arimbi, keluar! Serahkan Braja Musti itu. Ternyata dia adalah pria bertopeng yang menginginkan medali Braja Musti, yang dia yakini disembunyikan oleh Arimbi, ibunda dari Yuda. Karena Arimbi tidak menyerahkan medali Braja Musti, pria bertopeng itu menyerang dan mencuri pati jiwa dari Arimbi. Sementara Ratri tewas di tangan pria bertopeng itu. Atas kedahsyatan medali Braja Musti, Arimbi beserta Yuda berhasil lolos dari kejaran pria bertopeng itu. Surat kabar di kota Astinapura memberitakan banyak kematian secara misterius. Semua peristiwa itu terjadi bermula setelah benda yang diduga meteor jatuh di kota itu. Hal itu membuat kota Astinapura begitu mencekam karena teror pembunuh berantai yang belum terungkap hingga saat ini. 15 tahun kemudian, Yuda yang saat ini beranjak dewasa baru saja kehilangan pekerjaan. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah kontrakan kecil di kampung pinggiran kota Astinapura. Ibunya saat ini menderita hilang ingatan sebagai efek kejadian belasan tahun silam. Mereka selalu menunggak uang kontrakan. Uang pesangon Yuda tidak cukup untuk membayar kontrakan mereka. Mereka dikasih waktu 3 hari untuk melunasi uang kontrakannya. Di tengah situasi terjepit, Yuda menerima pekerjaan mengambil gambar saat wisuda sahabatnya yang bernama Erlangga. Erlangga selama ini selalu membantu Yuda ketika dalam kesulitan. Hari itu Erlangga tengah mengikuti wisuda. Ternyata dia menjadi mahasiswa lulusan terbaik bersama Agni yang merupakan putri sematawayang rektor di Universitas Bharata Astinapura, Profesor Arya. Di tengah Agni memberikan sambutan sebagai lulusan terbaik, sementara Erlangga menunggu giliran untuk memberikan sambutan, namun tiba-tiba Erlangga terkena serangan dari seorang misterius yang membuat tubuhnya terlempar, berubah menjadi gosong, dan dia mati seketika. Melihat peristiwa itu, semua orang di ruangan itu panik. Yuda mengejar dan berusaha melawan pria misterius itu, namun usahanya gagal. Yuda yang tanpa sadar berada di rumahnya baru saja siuman dan menyebut nama Erlangga. Ibunya menanyakan siapa Erlangga. Ibunya yang tengah menonton berita kematian Erlangga di televisi, dia menyebut nama Kurawa. Reporter TV mewawancarai saksi di lokasi kejadian sekaligus rektor Bharata Astinapura. Dialah Profesor Arya. Profesor Arya menjelaskan bahwa pelakunya sangat kuat, dia dapat mengangkat korban dengan 1 tangan. Dia yakin pelakunya berasal dari gen Kurawa. Setelah melihat berita kematian Erlangga di televisi, Arimbi berteriak memanggil nama Pandega. Yuda bertemu dengan Prof. Arya di rumah mendiang Erlangga. Dia menanyakan kepada Prof. Arya apakah Pandawa benar ada. Karena hal itu berkaitan dengan kondisi ibunya yang telah lama hilang ingatan. Namun ibunya menyebut nama Kurawa saat melihat pelaku di televisi. Prof. Arya mengatakan kalau Yuda masih penasaran bisa datang ke rumahnya. Akhirnya Yuda datang ke rumah Prof. Arya. Di sana terlihat ada Agni, putri sematawayang Prof. Arya. Prof. Arya menjelaskan peta sejarah manusia. Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata. Kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita. Gen kita. Mereka mengambil zat pati jiwa ibu saya. Mereka menyimpulkan bahwa Kurawalah yang telah mengambil ingatan Ibu Yuda. Prof. Arya menanyakan siapa nama Ibu Yuda dan di mana dia tinggal. Yuda menjawab ibunya bernama Arimbi, tinggal di kampung pinggir Astinapura.
Yuda mengembalikan barang-barang milik mendiang Erlangga. Di kamar Erlangga, Yuda masih tampak bersedih. Dia mengingat kembali kebersamanya dengan Erlangga semasa masih hidup. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Agni yang masuk ke kamar Erlangga. Agni ternyata mencari petunjuk pelaku pembunuhan Erlangga. Yuda menyuruh Agni untuk pergi. Agni berjanji akan memberikan peta penyebaran kaum Kurawa yang bisa dijadikan rujukan bagi siapa yang mengambil ingatan Ibu Yuda. Mendengar itu, Yuda luluh juga. Mereka berdua akhirnya mencari petunjuk untuk mengungkap pelaku pembunuhan Erlangga. Di rak buku Erlangga, Yuda menemukan buku bertuliskan aksara Jawa. Di dalam lembaran buku itu ada kertas petunjuk mengarah ke sebuah tempat bernama Foila Paris. Akhirnya Yuda dan Agni bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Dan benar saja, di tempat itu Yuda dan Agni sudah diincar oleh kelompok Kurawa. Mereka mengejar dan menyerang Yuda dan Agni. Woi, Pandawa! Berhenti! Dalam pertarungan itu, Yuda terluka parah karena terkena kapak dari kaum Kurawa. Sementara Agni pingsan. Mereka diselamatkan oleh seorang laki-laki ahli panah, dialah Dananjaya, bersama adik kecilnya yang bernama Gege. Mereka membawa Yuda dan Agni yang terluka ke rumah Ibu Meripat. Ibu Meripat adalah seorang kolektor barang antik sekaligus ibu angkat Dananjaya dan Gege. Dananjaya dan Gege keduanya merupakan keturunan Pandawa, sementara Ibu Meripat seorang Kurawa. Ibu Meripat dengan kemampuannya membantu menyembuhkan luka Yuda. Dananjaya menceritakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan Yuda ketika melawan pria bertopeng di kampus Bharata Astinapura dan membawa Yuda yang pingsan ke rumahnya. Mereka juga selama ini bersama Erlangga telah menjalankan proyek Satria Dewa. GG menunjukkan video Erlangga tentang proyek Satria Dewa. Dalam video itu, Erlangga mengatakan kiamat akan segera tiba di penghujung 2022. Yang dimaksud dengan kiamat di sini adalah kebangkitan Kurawa dan kehancuran Pandawa. Ribuan tahun yang lalu telah terjadi perang saudara antar keluarga Pandawa dan Kurawa yang dikenal dengan Perang Bharatayuda. Perang itu disengaja diciptakan oleh Dewata untuk membersihkan alam semesta dari orang-orang serakah yang akan merusaknya. Maka dipilihlah Pandawa sebagai pemenang. Tapi Aswatama sebagai panglima terakhir Kurawa tidak terima dengan kemenangan itu. Dia melepaskan senjata terlarang bernama Nayanastra untuk membunuh Pandawa. Demi melindungi Pandawa, senjata itu dilumpuhkan. Atas tindakannya, Dewata menghukum Aswatama mencabut kekuatannya yang berbentuk permata dan mengurungnya di dimensi Patala sampai akhir zaman. 15 tahun yang lalu, sebuah meteor jatuh di wilayah utara Astinapura. Diduga benda itu adalah permata Aswatama yang sengaja dijatuhkan Dewata untuk membuka jalan perang lagi di masa sekarang. Kebangkitan Kurawa mulai terlihat dengan banyak sekali terjadi kerusakan alam, pembalakan hutan, korupsi, dan pandemi yang sengaja dibuat. Dan tidak hanya itu, banyak sekali nyawa Pandawa-Pandawa terbaik yang menjadi korban demi kebebasan Aswatama. Untuk menghambat gerak Kurawa, pemerintah membentuk Yoda Pandawa alias pelindung Pandawa. Sayangnya, lembaga itu ditentang oleh tokoh-tokoh politik bergen Kurawa karena dapat memicu gerakan radikalisme di kalangan anak-anak muda. Atas desakan parlemen, akhirnya Yoda Pandawa dibubarkan, dianggap sebagai organisasi terlarang. Para anggota simpatisan Yoda Pandawa hidup dalam ancaman, bahkan dihilangkan secara misterius. Akhirnya Kurawa leluasa mencari nyawa Pandawa terbaik untuk kebebasan Aswatama. Kalau ini terjadi, menjadi kebangkitan Kurawa dan menuntut balas pada semua Pandawa. Singkat cerita, Yuda ditemani Agni pulang ke rumah kontrakannya. Ternyata di sana, Ibu Yuda sudah tidak ada karena telah diusir dari rumah kontrakannya. Namun anehnya, meskipun Ibu Yuda hilang ingatan, dia sempat menuliskan selembar kertas buat Yuda yang isinya petunjuk lokasi tempat tinggal Yuda sewaktu kecil.
Kemudian mereka bergegas pergi menuju ke rumah tinggal Yuda sewaktu kecil yang berada di pinggiran kota Astinapura. Sesampai di sana mereka menemukan ibu Yuda, Arimbi, dalam kondisi lemah dan ingatannya telah kembali. Pria bertopeng dengan batu permata di dahinya kembali muncul bersama anak buahnya. Dan dia mengejar Arimbi dan kembali meminta kepada Arimbi agar menyerahkan Brajamusti atau ingatan Arimbi akan dia ambil kembali. Karena tidak memberikan Brajamusti, Arimbi diserang oleh pria bertopeng itu. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Dananjaya kembali membantu Yuda dan Agni melawan pria bertopeng itu. Akhirnya pria bertopeng itu menghilang meninggalkan mereka. Dalam kondisi sekarat sebelum meninggal, Arimbi memberikan wasiat kepada Yuda untuk merawat dan menjaga barang peninggalannya yang dia tanam bersama tali pusar Yuda di dekat rumahnya. Ibunya berpesan agar benda itu jangan sampai jatuh ke tangan siapapun. Yuda akhirnya berhasil menemukan benda peninggalan orang tuanya. Peninggalan itu adalah medali Brajamusti yang dicari pria bertopeng itu. Sebuah benda kuno yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang Yuda. Dananjaya mengatakan kalau memang benar benda itu adalah Brajamusti, ini merupakan warisan nenek moyang Yuda yang diperuntukkan kepadanya karena mendapatkan gen spesial yaitu Gatotkaca yang memiliki otot dan tulang sekuat besi. Yuda yang dipilih dan ditunjuk untuk melindungi semua Pandawa. Itu medali Brajamusti. Artinya lo punya gen spesial. Gatotkaca. Yuda, Agni, Dananjaya, Gege beserta Ibu Meripat menuju ke sebuah candi. Di sana Yuda berusaha mencoba kekuatan medali Brajamusti dengan memukul keras pusaka itu dan mengucapkan mantra yang tertera dalam benda itu. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo. Dan tiba-tiba tangan hingga lengan Yuda berubah diselimuti semacam armor kuat, namun Yuda tidak dapat mengendalikan kekuatan itu. Dananjaya mencoba membantu mengendalikan kekuatan Yuda dengan membidik anak panahnya ke arah Yuda. Yuda dapat menghancurkan anak panah itu dengan kekuatan tangannya, yang akhirnya Yuda dapat mengendalikan kekuatan Gatotkaca. Di malam harinya badan Yuda menggigil sebagai efek adaptasi menjadi seorang Gatotkaca. Gege memberikan minuman untuk memulihkan kondisi Yuda. Mereka akhirnya sepakat melanjutkan kembali proyek Satria Dewa. Selama mereka menjalani proyek Satria Dewa, masing-masing di antara mereka harus menjaga rahasia. Identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun. Bergelap-gelaplah dalam terang dan berterang-teranglah dalam gelap. Sementara di sisi lain, kaum Kurawa terus bertambah. Mereka dipersiapkan untuk menyambut Aswatama yang diyakini akan bebas dari kutukan. Di dimensi Patala, pria bertopeng menyerahkan Jiwatma Arimbi kepada Aswatama. Aswatama mengatakan tinggal satu Jiwatma yang paling tinggi, yaitu permata di dahi pria bertopeng itu, yang apabila diambil akan dapat mencabut nyawanya. Kemudian muncul anak buah pria bertopeng itu, dialah Beceng, seorang gen Kurawa yang telah tersematkan jimat dalam dirinya. Dengan kekuatan itu, dia diperintahkan untuk mengambil pustaka Brajamusti dari tangan Yuda sekaligus mengambil Jiwatmanya untuk membuka gerbang penjara Aswatama yang merupakan Jiwatma yang paling unggul. Jika Beceng berhasil, dia akan dijadikan Panglima Kurawa tak terkalahkan. Ambil Jiwatma Gatotkaca. Jiwatma itu yang bisa membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Televisi di kota Astinapura kembali memberitakan peristiwa misterius. Telah ditemukan jasad atlet pemecah rekor lari dunia 100 meter, dialah Zohri, yang ditemukan secara mengenaskan di latihan rutin di pagi hari. Seorang polisi wanita mengatakan bahwa rangkaian kematian misterius masih menjadi investigasi pihak kepolisian. Yuda, Agni, dan Dananjaya menyamar menjadi petugas Inavis untuk mengambil sampel darah korban. Dan mereka juga berhasil mendapatkan sampel rambut pelaku. Dari hasil penelitian data korban terungkap bahwa gen para korban adalah Pandawa.
Sementara ada yang mengejutkan, data pelaku mengarah kepada gen Pandawa, bukan gen Kurawa. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk lokasi persembunyian pelaku yang berada di sebuah gedung tua, pabrik yang tidak dipakai lagi. Mereka akhirnya menuju ke lokasi itu. Di sana, Agni menemukan sebuah tas berisi foto Arimbi, ibunda Yuda. Berdasarkan hasil penelitian Dananjaya, pelaku telah terungkap. Pelaku mengarah kepada sosok yang bernama Pandega Perkasa. Yuda terkejut dengan semua fakta itu. Dia mengakui bahwa Pandega Perkasa adalah ayahnya yang telah meninggalkannya sejak dia kecil. Yuda mengatakan ini bukanlah masalah Pandawa dan Kurawa. Ini adalah masalah dia dan ayahnya. Yuda menemui Prof. Arya dan Agni. Yuda mengatakan tentang kebangkitan Kurawa, namun Prof. Arya masih meragukannya. Yuda memberikan bukti bahwa mereka telah mengambil jiwatma ibunya. Prof. Arya mengajak Agni dan Yuda masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu banyak sekali barang antik peninggalan zaman kuno, termasuk senjata Krishna. Prof. Arya menjelaskan Aswatama akan terbebas dari kutukan Dewata setelah mengumpulkan 100 jiwatma Pandawa terhitung sejak jatuhnya Daru. Sementara dia belum melihat tanda-tanda kejatuhan Daru sampai saat ini. Yuda mengatakan sudah ada tanda-tanda jatuhnya Daru. Yuda menunjukkan pusaka Braja Musti kepada Prof. Arya. Prof. Arya menanyakan apakah boleh dia memegang Braja Musti itu. Namun Yuda tidak mau menyerahkan pusaka itu kepada siapapun. Kemudian Prof. Arya menunjukkan pusaka Nayanastra dan mengatakan kepada Agni dengan pusaka itu Agni akan terlindungi. Kemudian dia menyerahkannya kepada Agni. Ketika Agni memegang pusaka itu, namun tiba-tiba tubuh Agni menjadi lemas dan dia pingsan. Sementara Ibu Meripat, Dananjaya dan Gege diserang oleh kaum Kurawa, akhirnya mereka melawan. Gege menelpon Yuda untuk mengabarkan penyerangan itu dan mereka meminta bantuan. Prof. Arya menyuruh Yuda untuk membantu temannya, dia yang akan mengurus Agni. Akhirnya mereka bertiga kalah di tangan Beceng dan anak buahnya. Beceng menginterogasi mereka, menanyakan di mana Yuda berada. Namun tiba-tiba Yuda datang dan meminta Beceng melepaskan mereka. Kemudian terjadilah pertarungan antara Yuda dan Beceng. Beceng kalah dalam pertarungan itu. Yuda meminta Beceng untuk membawanya kepada pimpinannya. Yuda mengatakan dari mana dia tahu bahwa pimpinannya adalah Kurawa. Beceng mengatakan pimpinannya dia adalah tangan kanan Aswatama, mustahil kalau dia seorang Pandawa. Kemudian Yuda menyuruh Gege mengambil air suci dan menyiramkannya kepada Beceng. Kemudian datang seorang misterius, dialah Pandega Perkasa. Karena Yuda yakin bahwa Pandega adalah seorang pengkhianat dan dalam semua ini dia kemudian menyerang Pandega. Di tengah pertarungan melawan Pandega, Gege berteriak kepada Yuda agar menghentikan melawan Pandega. Karena Pandega bukanlah pelakunya. Pandega adalah Yoda Pandawa, pelindung para Pandawa yang dibutuhkan oleh logo yang ada dalam baju yang dia pakai. Pandega dengan menggunakan bahasa isyarat menanyakan kepada Yuda dari mana pusaka Braja Musti dia dapat. Dengan penuh emosional, Yuda mengatakan bukan urusan Pandega dari mana pusaka dia berasal. Sementara Beceng mengambil kesempatan, dia mengambil medali milik Gege dan kabur meninggalkan mereka. Dananjaya dalam kondisi lemah mengatakan bahwa Yuda yang telah ditakdirkan Dewata untuk melindungi Pandawa dan dia menyuruh Yuda untuk pergi ke Prof. Arya karena dia hanya satu-satunya yang dapat membantunya. Yuda pergi menuju ke rumah Prof. Arya, namun dia tidak menemukan Prof. Arya dan Agni di sana. Dia hanya melihat teman Agni yang bernama Queen tergeletak pingsan. Dari HP Queen, dia menemukan simbol sebagai petunjuk mencari keberadaan Prof. Arya dan Agni. Dia mencari simbol itu dan menemukannya. Simbol itu mengarah ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, dia menemukan sebuah topeng seperti yang dipakai sosok misterius. Tak lama kemudian, Pandega datang dan masuk ke ruangan itu.
Pandega menceritakan kepada Yuda bahwa dia dan Prof. Arya adalah sama-sama Yoda Pandawa. Hubungan mereka berdua sangat dekat. Tanpa kehadiran Arya, kelahiran Yuda tidak akan selamat. Tali pusar Yuda hanya bisa diputus dengan pusaka yang dimiliki Prof. Arya. Pandega minta maaf kepada Yuda karena selama ini telah meninggalkannya. Dia sengaja meninggalkan Yuda dan ibunya karena dia harus menghadapi Kurawa-Kurawa itu agar tidak datang melukai Yuda dan mengambil pusaka Brajamusti. Sayangnya Kurawa terlebih dahulu datang menemui Yuda dan ibunya. Pandega mengira kaum Kurawa berhasil mendapatkan pusaka Brajamusti dan membunuh Yuda dan ibunya. Mulai saat itu Pandega tetap memilih menjadi Yoda Pandawa meskipun sudah dilarang. Dia tidak berdaya karena bergerak sendirian. Banyak korban berjatuhan di pihak Pandawa hingga akhirnya dia secara tidak sengaja bertemu dengan Yuda. Pandega menunjukkan pusaka Brajadenta sebagai pasangan Brajamusti. Dengan kedua pusaka itu, dia berharap mereka berdua sama-sama dapat menemukan persembunyian Kurawa. Hanya dengan pusaka sakti, mereka dapat menembus dimensi lain menuju gerbang Patala, kota tua Astinapura. Saat inilah yang dinanti-nantikan Pandega untuk menghadapi para Kurawa, melindungi para Pandawa. Akhirnya pasangan pusaka Brajamusti dan pusaka Brajadenta mengantarkan Yuda dan ayahnya menuju ke dimensi lain, menuju ke gerbang Patala. Di sana mereka disambut oleh Beceng dan anak buahnya. Di dimensi Patala, Agni mulai tersadar kedua tangannya dalam kondisi dirantai. Dia memanggil ayahnya dan terkejut setelah melihat Prof. Arya adalah sosok di balik topeng dengan batu permata di dahinya. Prof. Arya mengatakan ini adalah anugerah. Dia adalah abdi Aswatama, Kurawa adalah yang berhak Astinapura yang direbut oleh kaum Pandawa. Prof. Arya menceritakan dulu dia dan istrinya bersama Pandawa yang lain berjuang bersama-sama. Namun sekarang setelah mereka menjadi pejabat, mereka lupa akan tujuan perjuangannya. Dia dan istrinya mengkritik mereka dan istrinya malah menjadi korban. Kaki Prof. Arya lumpuh seumur hidup, dia frustasi dan hampir bunuh diri. Akhirnya Agni menyadari bahwa ayahnya adalah sosok di balik pembunuhan para Pandawa termasuk Erlangga dan Ibu Yuda. Yuda menemukan Agni dan dia memanggilnya. Dia meminta Prof. Arya untuk menghentikan semua ini. Namun Arya justru menyerang Yuda. Prof. Arya memerintahkan Beceng untuk menghabisi Yuda dan Pandega. Namun tiba-tiba secara tak terduga Beceng mengkhianati Arya. Dia menusuknya dari belakang. Rupanya aksi Beceng didukung oleh Aswatama. Saatnya keturunan Pandawa dimusnahkan. Dalam perang Bharatayuda, hanya Kurawa yang berhak memimpin Astinapura. Agni berteriak memanggil ayahnya. Dalam kondisi sekarat, Prof. Arya meminta maaf kepada mereka. Ini telah menjadi karma. Dia meminta tolong kepada Pandega dan Yuda agar Yuda yang mengakhiri hidupnya. Dia merasa terhormat mati di tangan Gatotkaca. Dengan terpaksa, Yuda akhirnya memenuhi permintaan Prof. Arya. Sementara Agni terus berteriak dan menangis agar Yuda jangan melakukannya. Akhirnya Prof. Arya mati di tangan Yuda. Beceng kembali melawan Yuda. Dalam pertarungan itu, Pandega membantu Yuda melawan Beceng. Namun Pandega tertusuk oleh senjata Beceng. Pandega sekarat, Yuda sedih dan menyebut nama ayah. Dalam kondisi sekarat, Pandega memberikan pustaka Brajadenta kepada Yuda. Akhirnya Pandega mati. Kematian Prof. Arya membuat Beceng mendapatkan kekuatan permata di dahinya. Beceng tiba-tiba dengan kemampuannya berubah menjadi sosok kuat. Sementara Yuda dengan Brajamusti disandingkan dengan Brajadenta, seluruh tubuhnya berubah menjadi Satria Gatotkaca. Terjadilah pertarungan yang begitu dahsyat antara Satria Gatotkaca dan Beceng. Jiwat Magit, kita menjemput kemenangan kita menghabisi seluruh keturunan Pandawa. Kemudian Ibu Meripat, Dananjaya dan Gege datang. Dananjaya membidik anak panahnya ke arah Beceng, namun tidak berefek buat Beceng.
Agni memberikan pusaka Nayanastra kepada Satria Gatotkaca. Kemudian Satria Gatotkaca mengarahkannya kepada Beceng. Akhirnya hilanglah kekuatan Beceng sekaligus menghancurkan penjara Aswatama. Beceng terbunuh dengan busur anak panah dari Dananjaya setelah mengetahui bahwa Becenglah yang telah membunuh ayah dan kakaknya. Di akhir film Yuda melanjutkan kuliahnya. Yuda sebagai Satria Gatotkaca terbang di langit kota Astinapura. Dia menuju kantor gubernur yang telah diserang oleh kaum Kurawa. Demikian alur cerita film Satria Dewa Gatotkaca. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.